Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Safinatul Najah yang pada saat ini kita sudah sampai pada bab tentang rukun iman. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang rukun Islam. Sekarang kita masuk pada rukun iman. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan dan semangat kepada kita untuk senantiasa belajar. Yang ini merupakan ciri-ciri daripada orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya dan semua orang yang mau melihat video ini juga mendapatkan maunah dari Allah. Baik, kita lanjutkan. Cuman sebelumnya kita buka kajian pada pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Ini adalah sebuah pasal atau sebuah bab yang menjelaskan tentang rukun iman, di mana rukun iman itu di dalam Islam itu ada 6. Berbicara iman itu secara bahasa artinya membenarkan, mutlaqut tasdik. Jadi membenarkan, keberanian untuk membenarkan baik itu akan apa yang datangnya dari Nabi ataupun yang lainnya. Seperti contoh 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi percayanya Anda 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sudah dinamakan dengan iman namanya. Mudahnya seperti itu. Sementara kalau iman atau tasdik atau iman menurut syariat itu adalah as-tasdik bi jami'i ma ja'a bihi an-nabi bima ulima minad-din bid-darurah la mutlaqan. Sementara yang dimaksud dengan iman menurut syariat itu adalah pembenaran, jadi keberanian untuk membenarkan atas apa yang telah dibawa oleh Nabi yang berupa agama itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan keberanian untuk membenarkan atau at-tasdik itu sendiri artinya adalah haditsun nafsi at-tabi' lil jazmi sawa'un kana al-jasmu 'anid dalil wa yusamma ma'rifah au an taqlid. Yaitu adalah ungkapan jiwa yang disertai dengan kemantapan. Jadi ungkapan jiwa atau ungkapan hati yang disertai dengan kemantapan. Baik kemantapan itu karena tahu atau karena melihatnya dalil atau bukti-bukti, ataupun kemantapan itu datang disebabkan karena ia percaya kepada orang lain. Ada orang lain yang mengatakan A, dia percaya kalau yang diucapkan itu A. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu satu, dia percaya langsung. Itu dinamakan dengan at-tasdik. Jadi percaya dengan sepenuh hati. Jadi bukan cuma hanya membenarkan saja, tapi keberanian dia membenarkan yang diiringi dengan keyakinan, kemantapan, itu sudah dinamakan dengan iman. Iman. Kemudian yang dimaksud ungkapan hati, gambarannya itu seolah-olah hati itu berkata
Raditu bima ja'a bihin nabi. Jadi seolah-olah hati berkata, saya rela akan apa yang telah dibawa oleh Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi, dan saya siap untuk membenarkannya, siap melakukan dalam amal perbuatan dan meyakininya di dalam hati. Itu iman. Selain itu, iman ini memiliki tingkatan. Tingkatan iman itu ada 5. Yang pertama itu adalah iman taklif, yang kedua itu iman ilmu, yang ketiga itu adalah iman iyan, yang keempat itu adalah iman hak, dan yang kelima itu adalah iman hakikoh. Jadi tingkatan iman itu ada 5. Yang pertama iman taklif. Iman taklif itu adalah wahwa al-jasmu biqaulil ghair min ghairi ayya'rifa dalilan. Iman taklid itu adalah iman atau kemantapan akan ucapan orang lain tanpa ia mengetahui dalil tentang atau bukti-bukti tentang apa yang ia imani. Jadi ketika ia beriman kepada Allah karena ucapan orang lain, ya itu sah. Itu iman taklid namanya. Tapi iman taklid ini dikomentari, iman taklid ini masih dikategorikan imannya orang yang kapasitas yang paling rendah. Artinya apa? Dia masih dianggap berdosa karena meninggalkan upaya untuk mencari bukti-bukti akan keimanannya itu tadi. Tuh. Apabila jadi ada dua pemahaman untuk hal ini. Pertama, iman taklid itu dianggap berdosa karena dia tidak meninggalkan berpikir akan bukti-bukti apa yang ia imani. Apabila dia mampu untuk memikirkan hal tersebut atau ia mampu untuk mencari dalil-dalil dan buktinya. Kalau dia tidak mampu, ya sah dan tidak dianggap berdosa. Yang kedua, iman ilmu. Iman ilmu adalah mengetahui, jadi meyakini aqaid atau beberapa hal yang wajib ia imani. Dia mengimani sesuatu dan ia juga tahu akan dalil-dalil. Misal Allah itu satu, dia tahu dalilnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia tahu dalilnya dan dia bisa melihat bukti-bukti yang nyata. Tuh, itu dinamakan dengan iman ilmu, yaitu keimanan yang diperoleh dari belajar, meneliti, membuktikan. Sama seperti imannya Nabi Ibrahim. Imannya Nabi Ibrahim itu awalnya diperoleh dari iman ilmu, yang mengatakan bahwasanya ketika beliau bertemu dengan matahari, hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, itu namanya iman ilmu. Karena keyakinan kepada Allah ia dapatkan melalui melihat dalil-dalil, melalui pemikiran beliau, melalui pembuktian beliau lewat dalil-dalil dan bukti, sehingga beliau sampai nanti bisa mengungkapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu dinamakan dengan iman ilmu. Kemudian yang ketiga adalah iman iyan. Iman iyan itu adalah iman yang diperoleh atau kemantapan hati yang diperoleh bimuraqabatil qalbi, karena senantiasa mendekatkan kepada Allah, karena hatinya senantiasa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kita diminta untuk berzikir banyak-banyak, karena dengan perilaku-perilaku yang seperti itu
akan memunculkan keimanan tersendiri yang akan dirasakan, walaupun dia tidak tahu dalilnya, tapi dia merasakan apa yang dia baca, apa yang ia lakukan lewat ibadahnya, nanti akan berdampak baik pada keyakinan yang ia miliki. Dan keyakinan yang diperoleh dari mendekatkan diri kepada Allah dengan sekuat tenaga itu dinamakan dengan imanul yang dan orang yang memiliki orang yang sudah seperti ini itu dinamakan makom masuk pada tingkatan muraqabah, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan yang memilikinya dinamakan iman ini dinamakan dengan ainul yakin, Nih, ainul yakin. Jadi ainul yakin itu adalah keimanan, kemantapan seseorang yang diperoleh dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah imanu haqqin, iman hak. Iman hak itu adalah di mana seseorang bisa melihat Allah dengan hatinya. Jadi ia bisa melihat Allah dengan hatinya. Sama seperti ungkapan seperti ini, aku mencintaimu karena di dalam dirimu aku melihat dirinya. Itu gambaran-gambaran sepintas dari iman hak. Iman hak itu seperti itu. Dia melihat ini, yang ia lihat itu adalah yang berada di benda tersebut, itu dinamakan dengan iman hak. Kemudian yang kelima adalah iman hakiko, iman hakikat, di mana kondisi seseorang yang seperti ini itu sudah mabuk dengan cinta kepada Allah. Dia sudah tidak, artinya dia mabuk. Gimana orang mabuk? Itu dinamakan dengan iman hak. Nah, dari sini yang wajib kita ikuti itu adalah, yang wajib bagi kita itu adalah iman taklid atau iman ilmu. Karena kalau iman yang di bawahnya itu akan seiring atau serta-merta sesuai dengan upaya dia mendekatkan diri kepada Allah. Nanti bisa sampai kepada iman muraqabah atau iman iyan, masuk nanti lebih tinggi lagi, masuk pada tingkatan iman hak. Dan yang terakhir iman hakiko. Iman hakiko itu hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Itu iman hakiko. Oleh karena itu kalau kita bisa memiliki minimal yang pertama, kita percaya dengan ucapan orang lain, itu dinamakan dengan iman taklid. Apabila kita bisa beriman dan bisa membuktikan dengan dalil-dalil serta bukti-bukti yang kita ketahui, dan kita bisa mengatakan Allah itu satu, Allah itu kuasa, dengan melihat bukti-bukti yang ada di alam semesta, itu dinamakan dengan iman. Itu yang wajib bagi kita. Itu pembahasan dengan iman. Dan rukun iman di dalam Islam sekali lagi itu ada 6. Yang pertama itu adalah antuk mina yanto iman soko siro billahi kelawan Gusti Allah. Yang pertama itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti apa? Yaitu kita yakin dengan terperinci bahwasanya Allah itu kuasa, Allah itu tunggal, wujud, sifat-sifatnya lah. Kita lihat dari sifat-sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Itu kita harus tahu. Karena salah satu syarat iman itu harus mengetahui bagaimana kita bisa meyakini sesuatu sementara kita tidak mengetahui hal tersebut. Bisa diketahui dari apa? Bisa kita tahu dari sifat, tidak apa-apa. Contoh, ketika kita menerima kabar bahwasanya tetangga sebelah terjadi sedang mengalami kecelakaan. Maka dalam benak kita bisa kita beriman karena melihat yang menyampaikan tidak pernah berbohong kepada kita. Iya lah, langsung seperti itu. Dia percaya tanpa harus melihat
bukti. Tapi ada orang yang kemantapan itu akan semakin kemantapan keyakinan atas kabar tadi akan semakin mantap apabila diikuti dengan pembuktian. Ia melihat kondisi tetangganya dan menanyakan keadaannya seperti apa, baru itu dinamakan dengan iman ilmu. Jadi iman ilmu lebih tinggi daripada iman taklid. Tuh. Makanya para ulama itu mengatakan jadi sekali lagi pertama, rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Allah itu tunggal, Allah itu satu, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadits ila akhirih. Beserta kita tahu bahwasanya ketika Allah sudah memiliki sifat wajib, yaitu adalah Allah, kita percaya bahwasanya Allah satu, maka kita juga harus tahu berarti Allah tidak boleh memiliki sifat adam atau tiada dan seterusnya. Tuh, minimal kita boleh kita tahu lewat hafal atas sifat-sifat Allah, baik itu sifat yang wajib ataupun sifat mustahil, sifat-sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah. Jadi yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Jadi ada ulama yang mengatakan mantaroka arba kalimatin kamula imanuhu, yang artinya barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat maka imannya dianggap sempurna. Apa 4 kalimat itu? Aina, kaifa, mata, dan kam. Yang artinya tatkala ia ditanyakan oleh seseorang di mana Allah, dia bisa menjawab bahwasanya Allah tidak membutuhkan tempat dan Allah tidak pernah beriringan dengan waktu. Karena segala sesuatu selain Allah itu pasti berkenaan dengan tempat dan waktu. Pertanyaan aina itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti apapun. Jadi ketika ditanya di mana Allah, Allah tidak bertempat dan Allah juga tidak membutuhkan ruang dan waktu. Tuh, aina. Ketika ia ditanyakan kaifa, bagaimana Allah, dia berani menjawab laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang bisa menyamai Allah. Bahkan segala sesuatu yang kita reka-rekakan itu Allah tidak sama seperti apa yang kita reka-rekakan. Yang kedua, mata, kapan Allah? Ketika ditanyakan kepada kita mata kapan Allah, maka dia bisa menjawab lahu awwalun bila betidak wa akhirun bila intiha. Allah itu yang pertama tanpa ada yang memulai, tanpa ada awalannya. Yang penting Allah itu ada, itu saja. Dan dia yang terakhir tanpa ada batasan. Iya, lalu bagaimana ketika ditanya bahwasanya ketika kita ditanya mata Allah, kapan Allah? Ya, kita menjawab bahwasanya Allah itu yang pertama tanpa ada yang mengawali, dan Allah itu yang terakhir tanpa ada batasan. Itu aina, kaifa, mata, kam, berapa Allah? Ya, kita langsung dia bisa menjawab qul huwallahu ahad. Tuh. Jadi yang pertama rukun iman itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah wa malaikatihi antuk minabillahi wa malaikatihi lan maring piro-piro malaikati Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikatnya Allah. Beriman kepada malaikatnya Allah, ya beriman kepada malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu ada 10. Ada 10: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, dan Malik.
Itu yang wajib kita ketahui. Dari semua malaikat ini ada perkhilafan antara ulama mana yang lebih utama. Ada yang mengatakan yang paling utama, yang paling mulia itu adalah Jibril, dan yang kedua itu adalah Israfil dan malaikat-malaikat yang lain. Ada yang khilaf. Cuman kalau menurut Imam Al-Ghazali, di sini dijelaskan waqala Al-Ghazali aqrabul ibad ila Allah ta'ala wa a'lahum darajatan Israfil tsumma baqiyatul malaika. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, yang paling mulia derajatnya itu adalah malaikat Israfil. Kemudian malaikat-malaikat yang lain. Yang kedua adalah para nabi, ulama, orang yang alim, sultan, para raja yang adil, kemudian orang-orang soleh. Tapi kita tidak perlu membahas itu. Yang paling penting itu adalah bahwasanya rukun iman yang kedua itu adalah percaya kepada malaikat Allah. Artinya percaya di sini seolah-olah kita percaya. Gambarannya adalah kita percaya bahwasanya malaikat itu adalah jizim, adalah makhluk Allah yang sebangsa cahaya atau sebangsa nuroniyah latifah. Jadi sebangsa cahaya, dia tidak laki-laki, dia juga tidak perempuan, ataupun dia memiliki dua alat kelamin. Dia tidak memiliki alat kelamin, dia tidak beralat kelamin, dia tidak dikategorikan laki-laki ataupun perempuan. Kita seolah-olah gambarannya adalah kita percaya bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang lembut. Dia bukan laki-laki ataupun bukan perempuan. Dia tidak memiliki ayah, dia tidak memiliki ibu. Dia senantiasa jujur, senantiasa shadiqun fima akhbaru bihi anillah. Dia senantiasa jujur akan apa yang telah disampaikan oleh Allah, yang dikabarkan kepada Allah. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak menikah, dia tidak dilahirkan, dia juga tidak tidur. Dia juga, malaikat itu juga tidak akan dicatat amal-amalnya, karena mereka itu adalah seorang pencatat. Dia juga tidak akan dihisab, karena mereka nanti yang akan menghisab. Dia juga tidak akan ditimbang, amal-amal perbuatannya tidak akan ditimbang, karena memang malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Dan malaikat itu sendiri dikumpulkan atau berkumpul bersama dengan manusia, jin ataupun manusia. Jadi yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Malaikat yang wajib kita imani itu tadi: Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan dan Malik. Itu yang wajib kita imani. Kemudian yang ketiga adalah antuk minabillahi wa kutubihi lan piro-piro kitabe Gusti Allah. Jadi kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Gambarannya seperti apa? Yaitu adalah keberanian kita untuk membenarkan bahwasanya seluruh kitab-kitab Allah itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada para utusannya. Dan kita juga mengimani segala hal yang terkandung di dalam kitab itu sendiri. Itu gambaran daripada iman. Lalu kitab apa saja yang wajib kita imani? Cuma ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tuh, yang kitab yang wajib kita imani. Yang mana Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wajib kita tahu
wajib kita yakini bahwasanya kalam-kalam bahwasanya kitab-kitab tersebut merupakan kalamullah. Lalu ada yang mengatakan kalam Allah itu kan tidak bisa ditulis, tidak bisa disuarakan. Ya itu benar. Tapi bagaimana kita menjawab hal tersebut? Jadi Al-Quran sama seperti ini. Gambarannya seandainya kita pakai sepeda motor, ya kan, ada belnya. Bel itu seandainya ditulis, seandainya gambarannya ini sekedar gambaran saja. Seandainya ditulis artinya itu kan kalau ditulis silahkan pindah atau silahkan menyingkir karena saya mau lewat, sama seperti itu. Jadi maksudnya itu sama, dan makanya kita wajib menyatakan dan wajib kita imani bahwasanya Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu adalah kalam-kalam Allah. Yang keempat itu adalah warusulihi, dan kita wajib beriman kepada para utusan Allah. Tidak semua yang wajib kita imani, tapi hanya 25 saja yang wajib kita imani. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya. Itu yang wajib kita imani. Gambarannya seperti apa kita beriman kepada para utusan? Gambarannya adalah kita percaya akan apa yang telah dibawa oleh beliau, oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita percaya lengkap dengan sifat-sifat dia, bahwasanya beliau siddiq, amanah, tabligh, fatwanya. Semua para nabi itu memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak mungkin para nabi itu berkhianat, tidak mungkin para nabi itu tidak fatona, tidak cerdas, tidak mungkin para nabi itu adalah tidak tabligh. Para nabi dan rasul itu adalah menyampaikan risalah. Kemudian yang terakhir adalah wabil yaumil akhir lan kelawan dino akhir. Kita percaya dengan hari akhir. Artinya gambarannya adalah kita berani membenarkan bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Dan yang keenam adalah wabil qadri lan maring qadari Gusti Allah khairihi nyatane bagusi qadar wa syarrihi lan qadar aminallahi ta'ala, saking Gusti Allah ta'ala halim hulur sapa Allah. Kita percaya dengan ketetapan Allah, baik itu ketetapan Allah yang baik ataupun ketetapan Allah yang jelek. Kita percaya bahwasanya semuanya yang telah terjadi ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja untuk sementara. Itu saja untuk pengulasannya, mungkin akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga dari yang sedikit ini bisa kita imani dengan sebaik-baiknya. Intinya adalah rukun iman di dalam agama Islam itu ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada utusan Allah, dan kelima adalah percaya pada hari akhir itu pasti akan terjadi. Dan yang keenam adalah percaya akan qadar Allah. Itu yang bisa saya simpulkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.